Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajuk Misteri. Untuk cerita kali ini, ada satu kisah yang diambil dari Kaskus dan yang ditulis oleh akun Kamaitea. Dan untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah kisah yang berjudul Tersesat di Pasar Setan dan Bau Amis Gunung Galuhur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan tekan tombol like, subscribe juga bagi yang belum, dan share sebanyak mungkin ke semua teman dan kerabat kalian. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Di tengah udara dingin dan gerimis, Reja, Anto, dan Dimas tetap melanjutkan perjalanan untuk mencapai puncak Gunung Galuhur. Sudah hampir 2 jam lebih mereka bertiga melakukan pendakian. Hingga akhirnya malam pun tiba. Dan mereka memutuskan untuk beristirahat dan membuat tenda di dekat lembah area tersebut. Anto kemudian pergi mencari tempat untuk buang air kecil dengan membawa senter. Ya, di antara ketiganya, memang Antolah yang paling cukup berpengalaman dalam hal mendaki gunung. Sudah banyak sekali gunung-gunung di Indonesia yang berhasil dia daki. Tetapi untuk pendakian ke Gunung Galuhur, ini adalah pengalaman pertama baginya. Setelah selesai buang air kecil, Anto kemudian kembali ke tempat di mana tenda dan kedua temannya berada. Tapi di tengah perjalanannya kembali ke lokasi tenda, senter yang dia bawa tertuju pada sosok makhluk yang tiba-tiba muncul menghalangi langkahnya. Sosok itu adalah nenek-nenek berwajah pucat dengan mata yang seluruhnya terlihat berwarna hitam, sedang menatap ke arah Anto. Sosok nenek-nenek itu perlahan berjalan gontai menuju ke arah Anto. Semakin mendekat, dan nenek-nenek itu terus mendekat. Ah, sial banget gua, nemuin ginian segala, mana sendirian lagi, gumamnya. Anto kemudian memutuskan untuk menjauhi sosok nenek-nenek tersebut dan mencoba kembali ke tenda dengan jalan memutar arah. Walaupun dirinya berpengalaman mendaki berbagai gunung, tetapi bertemu sosok hantu secara jelas di depan matanya seperti itu adalah hal pertama baginya. Tentu Anto sangat ketakutan dengan apa yang baru saja dilihatnya tersebut. Tapi Anto mencoba bersikap tenang sambil terus melangkahkan kakinya dengan cepat. Setelah beberapa lama, Anto berjalan di tengah udara yang dingin dan gerimis yang terus mengguyur. Anehnya lokasi tenda dan teman-temannya berada tidak berhasil dia temukan. Anto akhirnya menyadari jika dirinya sudah tersesat dan tidak tahu di mana sekarang dirinya berada. Di tengah kepanikan dan keputusasaannya, tiba-tiba dirinya mendengar suara begitu ramai riuh, semacam ada pesta yang sedang diadakan. Tapi entah di mana dan bagaimana bisa ada keramaian di tengah hutan seperti itu. Anto yang penasaran mencoba mencari asal suara tersebut, hingga kemudian dia melihat seperti pasar malam yang ramai penuh dengan orang-orang. Tanpa berpikir panjang, Anto kemudian mendekat ke pasar malam tersebut. Tapi perasaan Anto kembali tidak enak ketika dirinya mencium aroma menyengat, bau amis, dan melihat orang-orang yang ada di pasar malam tersebut semuanya berwajah pucat tanpa ada ekspresi apapun dari mereka. Tapi yang kemudian membuat Anto semakin terkejut adalah ketika dirinya melihat di antara orang-orang yang ada di pasar malam itu, ternyata ada 2 wajah yang sangat dikenalnya, yaitu Reza dan Dimas. Anto mendekati mereka berdua dan meminta untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tapi mereka hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu mereka berkata, "Cepatlah pergi sekarang, cari 2 pohon besar di utara, lalu ikuti aliran air kecil di sampingnya. Nanti kamu akan sampai di bawah, dan tolong kabarkan jika kita ada di sini."
ucap Reza dan Dimas berbarengan. Anto kemudian menyadari ada yang tidak beres dengan situasi tersebut. Kemudian dia bergegas berlari mengikuti arah yang diberikan oleh kedua temannya tersebut. Dan setelah bersusah payah menuruni gunung dengan sisa-sisa tenaganya, Anto akhirnya sampai di pos 1 Gunung Galuhur dan ditolong oleh seorang petugas yang saat itu berjaga di pos itu. Setelah mendengar apa yang baru saja dialami oleh Anto, petugas tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan beberapa pihak termasuk SAR untuk mencari keberadaan Reza dan Dimas di atas gunung. Walaupun kondisi cuaca dianggap berbahaya untuk dilakukan pencarian saat itu juga, tetapi satu tim diperintahkan untuk segera naik dan melihat situasinya. Jika masih memungkinkan untuk melakukan pencarian, maka akan dilakukan malam itu juga. Setelah melakukan pencarian dari dini hari, akhirnya pukul 6 pagi, salah satu tim yang tergabung dalam pencarian memberikan laporan jika mereka berhasil menemukan korban Reza dan Dimas dalam kondisi telah meninggal dunia di sebuah lembah. Tapi yang mengejutkan bagi semua orang yang saat itu ikut membantu melakukan pencarian tersebut adalah ternyata mereka juga menemukan satu korban lagi yang dari kartu tanda penduduknya diketahui jika korban tersebut bernama Anto. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini bisa menghibur dan bisa diambil sisi positifnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah misteri berikutnya tetap di channel Tajuk Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.